Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alif Najwa Fidatul Fulwa dengan NIM 2011022539. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ilmu Politik. Adapun topik yang ingin saya sampaikan ialah tentang partai politik. Pengertian partai politik. Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Sejarah partai politik di dunia. Pada permulaannya, peranan partai politik di negara barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja. Namun dalam perkembangannya, kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang luas dan populis. Perkembangan selanjutnya adalah dari barat. Partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Partai politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia. Waktu itu masih bernama Hindia Belanda serta India. Dan dalam perkembangannya akhir-akhir ini, partai politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting, terutama di negara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara. Sejarah partai politik di Indonesia. Parpol yang pertama ada di Indonesia adalah The English Party yang pada 25 Desember 1912 dibentuk oleh Louis Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Tujuan parpol itu adalah mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sekalipun paham Indonesia baru ditegaskan pada 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda, namun para pendiri parpol ini sudah dilandasi oleh pikiran bahwa seluruh rakyat Hindia Belanda merupakan kesatuan. Setelah itu, berkembang berbagai parpol di Indonesia, baik yang berorientasi nasionalisme, agama, maupun sosialisme. Di masa penjajahan Belanda, jelas sekali bahwa mayoritas parpol bertujuan mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, kecuali beberapa parpol yang dibentuk oleh orang-orang Belanda atau orang-orang yang dekat dengan kepentingan penjajahan Belanda. Yang menonjol adalah Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan PNI, yang mulanya bernama Perserikatan Nasional Indonesia, dibentuk pada 4 Juli 1927 oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Ishak, Djoko Hadisuryo, dan Mr. Sunaryo. Kemudian pada tahun 1928 berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno atau Bung Karno yang pada 17 Agustus 1945 bersama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia atas nama rakyat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah Partai Golkar atau golongan karya. Sejarah Partai Golongan Karya atau yang disingkat dengan Golkar. Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rombongan dari PKI dan serta ormasnya dalam kehidupan politik, baik di dalam maupun di luar front nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional atau golongan karya murni
yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota sekber Golkar ini bertambah dengan pesat karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota sekber Golkar dalam form nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semula, anggotanya berjumlah 61 organisasi, yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 kelompok induk organisasi atau yang disingkat dengan KINO, yaitu yang pertama Koperasi Serbaguna Gotong Royong atau KOSGORO, yang kedua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI, dan yang ketiga Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau yang disingkat MKGR, yang keempat organisasi profesi, yang kelima Ormas Pertahanan Keamanan atau HANKAM, yang keenam Gerakan Karya Rakyat Indonesia atau GAKARI, dan yang terakhir yang ketujuh Gerakan Pembangunan. Pada dasarnya, Golkar dan TNI Angkatan Darat merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif hampir semua diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar golongan karya sebagai jaringan konstituen dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi, dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa. Sekian presentasi dari saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.